Muhammad Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil lahir di Bandung, Jawa Barat pada 4 Oktober 1971. Bapak Ridwan Kamil adalah seorang arsitek dan politisi di Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018. Ridwan Kamil menyelesaikan masa sekolahnya di Kota Kembang, Bandung, mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga akhirnya menyelesaikan S1-nya di ITB. Berikut profil lengkap beliau. Adapun nilai dasar berakhlak yang patut kita contoh dari Bapak Ridwan Kamil yaitu loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini telah ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung di tahun 2016 silam. Beliau mundur dalam kontestasi Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Bapak Ridwan Kamil mengatakan masih banyak agenda yang harus dituntaskan. Dengan posisinya yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dalam momentum inilah sangat jelas terlihat bahwa beliau menunjukkan loyalitasnya pada profesinya, pada Kota Bandung dan masyarakat Bandung yang ia pimpin saat itu. Harmonis. Harmonis adalah sikap yang menunjukkan saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku ini sering diterapkan Bapak Ridwan Kamil dalam kesehariannya. Hal ini dibuktikan saat beliau memberikan pembekalan kepada 130 pemuda yang mengikuti kemah pembumian Pancasila di Kabupaten Garut di tahun 2021. Pada forum itu, beliau menekankan terkait pentingnya menghargai perbedaan dan melihat kebinekaan sebagai anugerah dari Tuhan. Selain itu, dalam artikel lain disebutkan bahwa para pemuda gereja di Sumedang mendukung dan menilai Bapak Ridwan Kamil sebagai orang yang paling berkomitmen menghargai perbedaan. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA yang akrab disapa Pak Sandiaga Uno, lahir 28 Juni 1969 di Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau, merupakan seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo Goa, serta merupakan keponakan dari tokoh pendidikan nasional Arif Rahman. Terdapat banyak prestasi dan karir yang diraih oleh Pak Menteri, hingga sang Menteri menjadi seorang sosok politisi entrepreneur yang banyak dikenal dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari pribadi dan sikap yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Apabila kita melihat dan mengaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, maka sang Menteri memiliki nilai kompeten. Nilai kompeten yang dimiliki yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pak Sandiaga Uno dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan, salah satunya dalam sektor pariwisata yang membuat dunia pun memperhatikan bahkan mempelajari bagaimana sang menteri membangkitkan sektor pariwisata Indonesia. Nilai dasar selanjutnya yang bisa kita teladani dari sosok Sandiaga Uno yaitu adaptif. Dalam kunjungannya ke Banjarmasin, beliau mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk harus adaptif dalam menghadapi situasi sulit. Pak Menteri menekankan bahwa pelaku ekonomi harus menerapkan prinsip inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan digitalisasi, serta mampu memberikan solusi real dan konkret meskipun di tengah situasi sulit keadaan ekonomi saat ini. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno juga memiliki nilai kolaboratif yang patut kita contohi. Hal ini bisa kita lihat dari program kerja yang telah beliau kerjakan dalam memulihkan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif. Salah satunya yaitu Bapak Sandiaga Uno melakukan kegiatan mengajak UMKM melakukan kolaborasi dengan e-commerce untuk menciptakan ekonomi yang baru, lapangan pekerjaan, serta melakukan kolaborasi untuk pulihkan bidang pariwisata. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok lahir di Belitung 29 Juni 1964. Pada tahun 2012 lalu, Ahok pernah menjabat sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Joko Widodo. Setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden di tahun 2014, kursi gubernur DKI Jakarta diserahkan pada Ahok.
Di masa jabatannya sebagai gubernur, Ahok membuktikan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Terbukti di era pelayanan publik Pemprov DKI, era Ahok masuk predikat baik. Salah satu yang membuat Pemprov DKI saat itu terbaik dalam masalah pelayanan publik adalah dengan dibuatnya pelayanan terpadu satu pintu dan sistem komputerisasi. Ahok dinilai memiliki etos kerja yang tinggi, integritas, dan konsisten menerapkan gagasan-gagasan kreatif yang inspiratif untuk pembangunan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itulah yang membuat Ahok meraih penghargaan Rusino Award ke-9 tahun 2019. Pada masa jabatannya dahulu, Ahok pernah mengundurkan diri sebagai kader partai lantaran partainya mendukung sistem pilkada tidak langsung dalam RUU Pilkada. Integritas, komitmen pada nilai-nilai moral kepemimpinan yang tidak mau dijajah oleh partai, berani menentang kekuasaan untuk membela keyakinan pribadi merupakan nilai yang diperlihatkan Ahok di balik keputusannya mundur dari partainya tersebut.